Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu untuk setiap kita sekalian dan selamat mengikuti ibadah. Adapun pokok-pokok kuartalisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayan firman. Di ibadah pukul 7 tadi dan pukul 9.30 saat ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Suryadi Niman dari GKI Cipinang Indah. Lalu pukul 9.30 akan ada ibadah sekolah minggu yang dilayani oleh guru sekolah minggu. Pukul 16 ada ibadah komisi remaja dan pukul 18 ada ibadah komisi pemuda yang akan dilayani oleh Pendeta Maria Wesindu dari GKI Samanhudi. Sedangkan Pendeta Michael Suryajaya melayani di Kebaktian Umum GKI Kosambi Timur pukul 7 dan pukul 9 WIB. Yang kedua adalah informasi. Informasi yang pertama, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13. Mohon kehadiran Majelis Jemaat dan mohon dukungan doa dari umat sekalian. Yang berikutnya adalah doa pagi. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 dan akan dilayani oleh Pendeta Michael Suryajaya pada pukul 8 pagi. Lalu yang kemudian adalah praktik jemaat 2. GKI Seroja akan menjadi tempat praktik jemaat 2 dalam proses pendidikan kependetaan bagi kader GKI Angkatan 15 tahun 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 4 Mei sampai dengan 7 September 2025 atas diri Saudari Rizky Listia Surfinda yang berasal dari Gereja GKI Kediri. Beliau adalah lulusan Fakultas Teologi UKDW tahun 2023. Pendeta Michael Suryajaya akan menjadi mentor bagi kader pendeta tersebut. Selama menjalani pendidikan, kader pendeta diberi kesempatan yang luas untuk terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas kependetaan, kecuali melayankan sakramen dan peneguhan dan pemberkatan nikah. Yang kemudian adalah sesuai jadwal pertukaran penetua yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Utara. Pada hari ini, kebaktian umum pukul 9.30, GKI Seroja menerima utusan penetua dari GKI Sunda Kelapa atas diri yang pertama adalah penetua Hanjaya Hakim dari bidang pembinaan. Yang kedua adalah penetua Katrina Lombu dari bidang persekutuan. Sedangkan GKI Seroja mengutus penetua Mona Risma dan penetua Sesar Raja Guguk untuk melayani di GKI Trate. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Yang kemudian adalah lowongan kerja BPK Penabur. Mari Bapak Ibu kita lihat flyernya. Yang berikut adalah bagi umat yang berulang tahun dan pasangan yang berulang tahun pada bulan April dimohon untuk berdiri. Umat yang berulang tahun serta Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan,
Selamat ulang tahun ya Bapak Ibu, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Demikianlah Warta Lisan minggu ini. Jemaat diundang berdiri. Shalom umat yang terkasih, marilah bersyukur pada Tuhan atas rahmat-Nya bagi kita. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Yesus datang di lauti menjadi
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kesaksian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang percaya. Ketika kita percaya pada keselamatan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diutus untuk memberitakan keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kesaksian bukanlah suatu perkara yang mudah. Diperlukan hikmat dalam menyatakan dan menyaksikan karya keselamatan dalam Kristus, agar karya kesaksian yang disampaikan menjadi berkat dan kekuatan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengenang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan sulit. Pilihan antara terus menjadi saksi Kristus atau berhenti bersaksi. Marilah kita bersama mengakui dosa dan kesalahan kita, seperti terambil dari Mazmur pasal 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, yang kami rayakan kebangkitannya, pada saat ini kami datang ya Bapa ke hadapan-Mu dengan membawa kekurangan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, dan terlebih lagi pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, jikalau kami lebih sering berperilaku yang tidak menunjukkan bahwa kami adalah saksi dari Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Kami lebih sering memilih melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah kami terus dibarui, kami diberikan kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri kami, untuk bertobat, dan untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal di mana dapat yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datang Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat diundang berdiri.
Bagi setiap kita yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Kuasamu dan namamu hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan lengah. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah Tuhan yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih, melintas tubuh yang gelap akan kelakar menelan bersamamu di bidang semerbak. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, sumber kehidupan, yang Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah bangkit, hidup dan menghidupkan kami melalui firman Tuhan yang terus kami rindukan. Hari ini di rumah-Mu yang kudus, dengan penuh kerendahan hati, biarlah Roh-Mu yang kudus membuka seluruh kehidupan dan hati kami, supaya boleh menjadi lahan yang subur ditanami firman Tuhan, sehingga tidak sia-sia firman Tuhan itu diperdengarkan, yang boleh mengingatkan kami, menghibur kami, dan menegur kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan dosa orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungkan dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah, dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan melantunkan Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan 29. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di satu tempat
dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita tentang Alfred Nobel, penemu dinamit, yang telah mengumpulkan kekayaan sedemikian rupa dan dia memproduksi serta menjual dinamit sebagai senjata perusak. Pada suatu hari dia membaca berita tentang kematiannya. Di satu pagi dalam surat kabar ketika dia membaca di tahun 1808. Sebenarnya yang meninggal itu adalah saudaranya sendiri. Tetapi wartawan salah sangka dan menuliskan meninggalnya Alfred. Untuk pertama kalinya Alfred melihat dirinya menurut pandangan dunia yang ditulis di surat kabar itu sebagai raja dinamit. Tidak lebih dari itu. Tidak dituliskan usahanya untuk pembangunan manusia. Dia hanya dikenang sebagai pedagang kematian. Begitulah surat kabar menyatakan. Alfred merasa ngeri. Dia menuliskan agar dunia mengetahui tujuannya sebenarnya. Dan kemudian dia menuliskan sebuah wasiat dan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk membuat hadiah yang paling bergengsi, hadiah Nobel perdamaian. Saat ini dunia sudah melupakan, bahkan jarang ada orang yang mengetahui hubungan antara namanya dan dinamit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mewartakan Kristus yang mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa manusia supaya manusia diselamatkan, yang menjadi tantangan pertama adalah diri kita sendiri sebagai yang bersaksi. Bukan soal mau atau tidak mau, tapi bagaimana gambar tentang keyakinan pada Kristus yang mati di kayu salib. Itu menjadi cermin apa yang akan diberitakan. Pemahaman dan keyakinan kita tentang Yesus yang mati dan kemudian bangkit, itu menjadi cermin apa yang kita akan beritakan. Karena berita kesaksian yang akan disampaikan itu adalah ungkapan iman yang menyampaikan kesaksiannya. Thomas, salah seorang dari murid Yesus, yang belum percaya bahwa Yesus bangkit, bahkan ia belum mau percaya sebelum menyentuh tubuh dan tangan Yesus yang bekas paku. Ia tidak akan percaya kalau belum menyentuh. Karena itu saudara-saudara, kebangkitan Yesus menghentak keraguan Thomas pada Yesus yang bangkit. Karena kebangkitan Yesus memberikan dampak pada dia dan juga pada murid-muridnya yang lain. Supaya Thomas dan murid-muridnya dan kita juga tidak berhenti untuk bersaksi. Bahwa Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita dan kemudian telah bangkit mengalahkan maut. Yesus yang bangkit hadir dengan membawa damai sejahtera bagi kamu ketika Yesus
hadir di tengah-tengah muridnya. Damai sejahtera bagi kita semua yang percaya. Sebab saat itu murid-muridnya merasakan tekanan, merasakan ketakutan sehingga pintu-pintu terkunci. Tekanan dan ketakutan yang disebabkan oleh dunia yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Bahkan tidak mau mengakui penyaliban Yesus. Kalau Yesus nggak disalib, berarti nggak mati, berarti nggak bangkit. Kalau yang disalibkan bukan Yesus, berarti dia tidak mati, tidak bangkit. Tapi kalaupun dia mati dan tiba-tiba bangkit, orang berkata, kan itu dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, ketakutan-ketakutan ini jangan menjadikan kita orang percaya jadi lemah dan ragu-ragu untuk memberitakan keselamatan yang dari Yesus. Karena itu saudara-saudara, kehadiran Yesus menyapa kita semua. Damai sejahtera bagi kamu. Itu harus menjadikan kita semua orang percaya memiliki iman yang teguh untuk membuka kunci-kunci pintu ketakutan. Dan mempersilahkan damai sejahtera hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama perang saudara di Amerika, Presiden Abraham Lincoln memiliki sekretaris seorang pria yang bertubuh tegap, atletis. Pria sekretaris ini pekerjaannya sehari-hari hanya dengan memegang pena atau pensil untuk mencatat zaman itu ya. Pria tersebut tidak senang dengan pekerjaannya. Dia ingin bertugas di tempat pertempuran. Dia ingin pergi ke pertempuran dan membuat hal yang besar bagi negaranya. Dia sungguh bersedia mati bila memang diminta. Jadi dia terus-menerus mengeluh kepada Abraham Lincoln tentang pekerjaannya yang katanya dia seperti wanita. Meski dia sebenarnya bisa berseragam dan menghadapi musuh. Saudara-saudara, setelah mendengar keluhan-keluhan yang terus-menerus yang sering dilontarkan, satu hari Abraham Lincoln menantang pria itu dan berkata, "Anak muda, saya memang melihat engkau sungguh-sungguh bersedia mati untuk negaramu, tapi kamu tidak bersedia hidup baginya." Saudara-saudara, ketika kita bersakti dan mati bagi Kristus, tentu dianggap berjasa, martir, mati dalam keadaan kudus. Tetapi hidup dan bersaksi bagi Kristus untuk tetap hidup, untuk tetap bersaksi dalam keselamatan pada dunia, itu lebih luar biasa. Saudara dan saya diberikan hidup, diberikan talenta, diberikan segala kemampuan. Bukan untuk mati, tapi untuk hidup bagi Kristus. Kristus bangkit membawa budaya kehidupan, bukan budaya kematian. Dunia dengan segala daya tariknya mengarahkan setiap orang, sadar atau tidak, mengarah pada budaya kematian, di mana manusia mencari kehidupan dengan mengejar mamon yang dapat
membinasakan. Bukan kehidupan dalam firman yang menghidupkan. Siang malam mencari terus. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga untuk bersaksi. Sehingga ketika sudah merasa tua, kenapa dari dulu saya enggak menjadi pelayan? Kenapa saya tidak memakai waktu-waktu itu untuk mencari kebenaran dan bersaksi di dalamnya? Saudara-saudara, dunia dengan budaya kematian menawarkan kita untuk mencari terus kesenangan-kesenangan yang sesaat. Bukan kebahagiaan yang Yesus karuniakan dalam damai sejahtera. Tanpa gadget. Apakah saudara-saudara akan bisa? Setiap hari berapa jam sekali hitung. Berapa banyak yang arah kita pikirkan untuk dunia. Kesenangan manusia diciptakan terus menerus. Tanpa habis-habisnya. Kita lupa waktu yang terus menerus. Kita kehilangan kesempatan untuk merenung, berdoa, membaca firman Tuhan. Di situ ada kesenangan-kesenangan, orang sendiri di pojok bisa tertawa-tawa, terbahak-bahak. Entah apa yang ditawarkan. Itulah kesenangan yang ditawarkan dunia terus menerus. Kemewahan, kendaraan yang begitu canggih, sehingga kita mengejar terus dan lupa bahwa dunia sedang mengarahkan kita pada budaya kematian. Thomas dan murid-murid Yesus yang lain, juga saudara dan saya, semua orang percaya. Yesus tidak membiarkan kita mati dalam ketakutan, dalam ketidakberdayaan, tanpa pengharapan. Ia datang untuk membawa budaya kehidupan, bukan kematian. Budaya hidup yang kekal. Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 saya kutip. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di tengah-tengah dunia dengan budaya kematiannya, kita harus menjaga hati kita, iman kita, dengan mengawasi apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam hati kita, supaya kita mengeluarkan sesuai dengan kesaksian iman kita. Bapak Ibu, saya suka jengkol. Suka pete, tapi yang mentah kalau pete. Kalau jengkol yang matang, yang disemur. Ketika saya mau makan, kadang-kadang istri saya bilang, Pak, nanti mau kebaktian. Sebab begitu habis makan jengkol, bla 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 bla, tercium duren. Enggak mungkin. Pasti baunya apa yang saya makan. Apa yang masuk dalam hati kita keluar, sadar atau tidak sadar. Dari perbendaharaan yang baik, keluar hal-hal yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang buruk, keluar hal-hal yang buruk. Kembali lagi, dunia menyodorkan budaya kematian. Kalau kita konsumsi itu tanpa sadar, kesehatan kita,
kesehatan rohani kita. Tentu seperti tadi, saya makan jengkol, keluarnya juga bau jengkol. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi siapa yang dapat memandu kita untuk tidak berhenti bersaksi? Bacaan kita ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, siapakah kita yang mampu tetapi di dalam ketidakberdayaan kita, para murid-muridnya juga untuk bersaksi. Karena budaya kematian, ketakutan. Murid-muridnya tidak mampu mengubah dunia yang terlihat di sekelilingnya. Dan kita juga. Namun Roh Kudus dengan cara yang berbeda masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita untuk terlebih dahulu mengubah cara pandang kita pada dunia yang ada dalam pikiran dan hati kita. Paradigma kita akan dunia diubah seperti cara pandang Yesus, yaitu dunia yang berdosa dalam budaya kematian tidak dibiarkan binasa. Dengan cara pandang Tuhan melihat dunia yang berdosa, maka perlu kehadirannya melalui para murid, melalui saudara dan saya. Kita tidak bilang biarin aja yang gak ke gereja, yang gak percaya Tuhan binasa. Enak aja mereka. Kalau Tuhan juga seperti itu pikirannya, ngapain susah-susah menderita untuk manusia yang berdosa, untuk saudara dan saya. Tapi Yesus peduli akan dunia yang berdosa. Karena itu di dalam ayat ke-23 dikatakan, setelah menerima Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Disinilah letak wewenang dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, orang percaya yang dianugerahkan Yesus, yaitu di dalam nama Yesus yang disalibkan untuk dosa-dosa manusia, maka pengampunan diberitakan. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Kita merasa diri bangga, berharga di mata Tuhan. Tapi apakah mereka juga bukan milik Tuhan? Mereka juga milik Tuhan. Karena itu ketika kita berhadapan dengan mereka, bagaimana kita harus bersaksi melalui perkataan, perbuatan, sehingga mereka juga sama seperti kita yang percaya. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita wartakan siapa Yesus. Dengan apa? Pengampunan. Jikalau mungkin kita tersakiti oleh mereka, jikalau mungkin hati kita pedih, maka ayat ini, jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni karena Yesus Kristus. Oh, enak bener ya. Tidak. Kalau Yesus berpikir enak bener kamu diampuni dosa ya, aku harus menderita. Karena itu kita saling mengampuni. Itulah anak-anak Tuhan yang bersaksi.
mengampuni dosa. Jika dunia di dalam budaya kematian kemudian menolak Yesus, maka dunia akan mati karena dosa-dosanya. Tapi ini bukan Yesus yang tidak mau menyelamatkan. Tapi karena keputusan dunia tidak mau menerima Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia, benar. Karena setiap orang yang mau percaya diselamatkan. Tapi kenapa ada orang yang gak selamat? Itu karena dia tidak percaya Yesus. Karena itu jangan berhenti bersaksi, kita dipakai oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Baik melalui perkataan yang lembut, yang sabar. Baik melalui pikiran yang positif. Bahkan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya pelayanan di gereja, tapi di kantor, di usaha, di tempat kuliah, dimanapun kita berada. Untuk memberitakan keselamatan dari Yesus. Sekali lagi, Yesus, kalau ada orang yang tidak diselamatkan, bukan berarti Yesus tidak mau menyelamatkan. Tapi orang itulah yang menolak Yesus. Jadi kita sebagai pemberita-pemberita kesaksian, jangan berhenti. Lakukan. Ini tugas murid-murid dan juga tugas kita semua saat ini. Supaya dunia diselamatkan. Dunia dengan budaya kematian. Yesus datang dengan budaya kehidupan. Karena dia sudah bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Amin. For your mercy never fails me all my day. Keep it happy in your hand. From the moment that I wake up till I lie my head, I will see all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've no happier father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, now I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita kembali satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi yang mulia dalam tahta-Mu di surga, yang hanya kami sapa dan kami kenal hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di tengah-tengah budaya kematian, Engkau bangkit menjadikan anak-anak Tuhan yang percaya, memiliki semangat hidup budaya kehidupan. Di tengah-tengah dunia yang menyebarkan budaya kematian, kami bersyukur Engkau menjadi juru selamat yang menebus dosa-dosa kami. Sehingga seharusnya kami mati dan binasa, tetapi di dalam Kristus Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Karena itu ya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk tidak berhenti bersaksi. Saksi akan kasih Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih, yang mengampuni dosa di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Allah yang memberikan kehidupan melalui darah Yesus Kristus di kayu salib, mati dan bangkit. Itulah menjadi pokok kesaksian hidup kami, orang-orang yang percaya. Mampukan kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kesaksian kami adalah kesaksian yang berasal dari kehendak Tuhan. Kami mau serahkan semua anak-anak Tuhan di dalam tangan kasih. Terkhusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit atau sedang pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah pun yang saat ini dalam kelemahan tubuh, hadir dalam kerinduan beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Kami hendak berdoa secara khusus bagi Ibu Yulia Tri Marianti, Tampu Polon, wilayah 1. Kami hendak berdoa untuk Ibu Saur Marisi Borunababan, wilayah 6. Kami berdoa untuk Ibu Rosdiana Marsaulina Siagian, wilayah 7. Kami hendak berdoa untuk Bapak Hopper Siregar, wilayah 6. Kami hendak berdoa untuk Ibu Sri Rudati, wilayah 8. Kami berdoa untuk Ibu Haryati. Kami berdoa untuk Ibu Rosma Elina Limbong, wilayah 4. Kami juga berdoa untuk Ibu Nurima Erpiana, wilayah 7, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Juga kami berdoa untuk Bapak Kohler Sihombing yang dirawat di rumah sakit umum Cengkareng.
Tuhan, dalam kelemahan tubuh saudara-saudara kami diingatkan bahwa kuasa kasih setia Tuhan boleh memberikan pemulihan seturut dengan kasih. Tetapi di dalam sakit penyakit yang diderita saat ini, biarlah tidak menghalangi mereka untuk bersaksi bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Supaya kami yang juga dalam keadaan sehat boleh melihat kesaksian, keyakinan, iman dari orang yang sakit. Sehingga kami juga belajar untuk menghargai hidup kami. Kami memberikan hidup bukan untuk memberikan kematian nanti. Sehingga menghargai kehidupan ini dengan bersyukur. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan anggota jemaat, juga simpatisan, anggota dan simpatisan. Tuhan berkati di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah pergumulan usaha, pekerjaan, studi untuk masa depan. Tuhan, siapakah kami yang mampu bisa menentukan hari ini untuk besok, di mana kami dapat terus bertahan, tapi kami pegang janji Tuhan bahwa hari esok adalah milik Tuhan, yang Tuhan akan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya, yang taat setia menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan ini ke dalam tangan kasih. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Seroja dengan simpatisan yang ada. Khususnya para pelayan hamba-hamba Tuhan majelis yang di dalamnya penatua dan pendeta. Juga pelayan-pelayan Tuhan dalam komisi-komisi yang ada. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di hari Minggu ibadah maupun pelayanan-pelayanan sosial lain. Tuhan berkati. Biarlah pelayanan ini menjadi ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah memberikan kehidupan dan mengarahkan kami untuk menjadi bagian budaya kehidupan dalam Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kebutuhan pengembangan jemaat Tuhan GKI Seroja. Tuhan berkati rencana-rencana yang sudah boleh dilakukan dan dirancangkan, biarlah semuanya itu kami minta di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Sehingga jemaat Tuhan Kau pakai sebagai alat Tuhan. Biarlah pengembangan GKI Seroja ini bukan hanya pengembangan ruang, tempat, gedung, dan juga banyaknya orang, tapi pengembangan rohani yang sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Engkau berkati pengembangan-pengembangan ini, baik khususnya permajaan mixer dan speaker, juga untuk pojok janji iman, pinjaman kasih. Biarlah semua itu Tuhan berkati, boleh menjadi bagian kerinduan di mana kami semua hendak melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Pengembangan-pengembangan ini bukan hanya untuk kami, tetapi keturunan selanjutnya. Biar mereka juga merasakan kehadiran kasih setia Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk bangsa negara, pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil-wakil rakyat, dan setiap anak-anak Tuhan yang memikirkan, merancangkan, dan melaksanakan tugas negara. Betapa berat apa yang diemban
apa yang harus dilakukan. Karena itu berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil rakyat dan setiap anak Tuhan yang memikirkan bangsa ini untuk lebih maju ke depan. Tuhan karuniakan hikmat supaya bangsa negara kami tidak terpuruk dalam persoalan-persoalan, dalam sengketa-sengketa, dalam perbedaan-perbedaan. Tapi tetap teguh, tetap bersatu untuk negara bangsa Indonesia lebih baik ke depan karena pimpinan kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan juga pada akhirnya pribadi lepas pribadi kami yang hadir saat ini. Tuhan yang berkati harapan-harapan dan cita-cita kami. Biarlah semuanya kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan dengan penuh sukacita seperti yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 25 yang berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pakailah seluruh hidupmu. Untuk bangkit berdiri. Dia tahu
Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami yakini semuanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini agar dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu, khususnya di jemaat GKI Seroja ini ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah diolah dengan penuh hikmat, penuh tanggung jawab ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga untuk umat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memenuhi seluruh hidupmu
serta mengiringi langkah hidupmu kini dan sampai selama-lamanya. Kita bersaat hening sejenak. Saat hening selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.